Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ada 2019-2. Di sini kami akan memperagakan role play mengenai pengkajian masalah psikososial pada pasien sehat untuk usia dewasa. Nah, di sini peran-peran kami. Saya Restu sebagai perawat. Saya Anisyata Firdausi sebagai perawat. Saya Rizka Febriani sebagai keluarga. Saya Muhammad Raihan Maulana Muslim sebagai klien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Yuk. Pak, apakah betul dengan rumah Pak Rehan? Iya betul, ada apa? Oh, terlebih dahulu perkenalkan saya perawat Restu dan teman saya yaitu perawat Anissa dari Puskesmas Air. Di sini saya bertujuan untuk melakukan pengkajian perkembangan psikososial Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan pengkajian ini bersama perawat saya dan Anissa? Oh, boleh. Kita masuk. Siapa ya? Ya. Masuk. Situ. Ya. Duduk. Nah, baik Bapak, sebelumnya kita perkenalan lagi. Saya perawat Anissa dan ini perawat Restu. Kami perawat dari Puskesmas Air. Jadi kami di sini tadi seperti yang dibuka Restu bilang, kami akan melakukan pengkajian masalah psikososial pada usia Bapak sekarang. Ya. Itu bagaimana kondisi Bapak saat ini? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Untuk itu tujuan kami untuk melakukan bagaimana ada pelencengan ataupun masalah-masalah tentang psikososial terhadap perkembangan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya boleh. Sedia. Untuk itu kami memerlukan waktu 30 menit ya Bu ya. Iya, 30 menit. Apakah Bapak punya waktu? Oke. Di ruangan nanti ini saja Pak ya. Ya. Baik. Untuk itu berapa usia Bapak sekarang? Usia saya sekarang 40 tahun. Berarti sudah termasuk ke usia dewasa Pak ya? Ya. Bisa Bapak ceritakan sedikit ataupun banyak apa yang Bapak rasakan terkait perkembangan di usia Bapak saat ini? Apa saja pencapaian-pencapaian atau perkembangan yang sudah Bapak miliki? Saya sih alhamdulillah ya, saya mempunyai pekerjaan tetap. Itu pekerjaan saya sebagai guru di salah satu sekolah swasta di Kemaru ini. Terus untuk gajinya sendiri saya merasa alhamdulillah itu mencukupi untuk kehidupan saya dengan keluarga saya. Dan juga saat saya ada waktu senggang ataupun kosong, saya biasanya pergi memancing dengan kawan-kawan saya. Dan juga untuk kadang-kadang di hari Minggu saya lebih sering berolahraga seperti jogging dan juga lain-lainnya. Oke Pak. Ya. Dari rata-rata Bapak tadi, Bapak termasuk pencapaian usia dewasa yang baik Pak ya. Ya, alhamdulillah. Begitu, apa yang Bapak pikirkan tentang perkembangan psikososial di masa dewasa ini? Saya cuma menjalani aja karena ini kan apa yang saya jalani, yang saya pilih juga. Itu. Pause bentar. Baik Pak, untuk pencapaian yang Bapak miliki cukup banyak tadi, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Perasaan saya sih senang ya, meskipun kadang saya ada merasa lelah atau kecapean, namun dengan ada istri dan juga anak-anak saya, dan itu bisa menjadi mood booster untuk saya. Juga kadang-kadang saya juga merasa letih, ya saya istirahat di rumah. Itu. Oke. Wah, ada tamu ya. Oh iya Bu, thank you Bu. Ibu, ada kami dari saya perawat Anissa dan ini perawat Restu. Kami dari perawat Sail, Puskesmas Sail. Jadi kami mau bincang-bincang nih Bu sama Bapak mengenai masalah apakah ada masalah di perkembangan psikososial Bapak pada usia Bapak yang sekarang gitu. Menarik ya perbincangannya. Ibu boleh duduk nggak ikut gabung? Oh iya, penasaran nih. Iya, silakan ya. Oke, nah baik Pak. Ini tadi kan udah kita masalah usia yang saya berikan.
untuk perkembangan fisik gitu, ada perubahan nggak yang Bapak rasakan? Kalau untuk perubahan fisik pasti ada lah ya. Oke, ada. Nah, Iya. apa aja yang Bapak rasakan bisa disebutkan, Pak? Itu yang pertama, rambut saya sih udah mulai mengutip, banyak juga uban sudah tumbuh. Kemudian yang biasanya saya bisa olahraga setiap hari Minggu, dari pagi sampai agak kesiangan, namun saya sekarang cuma bisa sejaman lah untuk olahraga. Nah kan faktor umur juga, jadi saya cepat lelah. Dan juga kalau saya lelah, saya langsung biasa kadang pinggang saya sakit-sakit seperti itu. Oh, baik Pak, dari pemaparan Pak tadi, Bapak melakukan olahraga dan merasa sakit pinggang Pak ya. Ya. Lalu untuk hubungan sosial Bapak dengan hubungan sosial Bapak bagaimana pada saat ini? Kalau untuk hubungan sosial saya dengan keluarga yang dengan tinggal saya sekitar ya. Ya, Iya. sebentar, Pak. Oke, kalau itu saya biasanya ya, misalnya kalau setiap hari Minggu tuh kan kadang ada tuh masjid nyuruh gotong royong bersihkan masjid. Saya tuh aktif juga untuk gotong royong. Oke. Kemudian ada siskamling, saya juga sering setiap bulannya. Terus untuk apa lagi ya? Iya, untuk rapat-rapat itu saya juga berperan aktif ya untuk Oke, Pak. menghadiri rapat-rapat tersebut. Oke, baik Pak, itu sangat bagus Pak ya. Bapak sudah cukup menjalin hubungan sosial bersama masyarakat di sini. Untuk itu, kalau boleh saya tahu apa hubungan Bapak terhadap keluarga Bapak sendiri? Kalau untuk hubungan saya dengan keluarga saya ya alhamdulillah harmonis ya. Bahkan setiap hari Minggu kami akan melakukan gotong royong bersama untuk membersihkan rumah dan sekitar. Oke, alhamdulillah baik ya, bagus berarti ya Pak Bu. Nah tadi udah ada gotong royong ya, berarti membagi peran tugas rumah tangga gitu. Kalau boleh saya tahu bagaimana pembagian perannya Pak? Kalau untuk pembersihan itu kayak misalnya saya yang bersihkan daerah rumah, dapur, ini bapak yang bersihkan halaman luar, teras ataupun halaman belakang. Ini nanti ada anak-anak juga membantu kalau untuk nyuci piring dan nyuci baju. Alhamdulillah bagus sekali. Iya. Nah, ya. Nah, hobi tadi Bapak bilang Bapak suka mancing ya Pak sore ya? Iya. Mancing berarti ya Bapak ya. Nah, bagus sekali. Nah, tadi Bapak udah menceritakan bagaimana perkembangan Bapak nih. Nah, kalau boleh saya tahu, Bapak tuh mencari tahu bagaimana perkembangan di masa dewasa sekarang ini dari mana? Kalau itu saya biasanya mencari dari buku ataupun internet. Kan saya sering juga tuh baca-baca di internet. Kemudian kalau saya merasa apa yang saya baca itu salah atau menyimpang, saya biasa bertanya kepada istri saya. Karena kan istri saya juga termasuk bekerja di bidang kesehatan itu. Nah, kemudian kalau saya merasa agak nggak enak, saya pasti pergi ke puskesmas gitu. Oh, oke Pak ya. Cukup baik untuk melakukan pengetahuan tentang masalah-masalah dewasa itu. Selanjutnya, jika Bapak sakit, apakah ada jaminan atau asuransi yang Bapak miliki? Kalau itu ada. Untuk saya dan keluarga saya memakai BPJS. BPJS ya Pak ya. Ya. Untuk keyakinan Bapak sendiri terkait perkembangan Bapak saat ini bagaimana? Keyakinan kayak itu saya alhamdulillah Allah sudah memberikan saya untuk keyakinan untuk ini juga saya bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada saya. Alhamdulillah Pak ya. Ya, alhamdulillah ya Pak. Nah, tadi dari tanya tadi sama Pak Restu, apakah Bapak ada tunjangan kesehatan atau gimana? Nah, untuk penyakit fisik ada masalah nggak? Kalau untuk penyakit fisik alhamdulillah nggak ada ya. Nggak ada ya Pak ya. Nah, Tapi tadi kayak Bapak bilang sakit pinggang gara-gara usianya ya. iya. Nah, itu sakit pinggangnya kontrol ke dokter atau gimana? Kalau itu sih saya nggak pergi ke dokter. Nah, biasanya kalau saya sakit pinggang kan malamnya tuh saya minta ibu untuk mijit saya. Oke. Gitu ya. Oke, baik.
Jadi cukup diurut sama ibu aja ya ibu ya. Ya, cukup diurut aja, jangan sibuk katanya yang punuk-punuk kayak nggak mau dia. Oke, nah jadi itu ibu berarti ya sakit pinggang gitu ya. Nah untuk riwayat kesehatannya bapak pernah dirawat atau bagaimana pak? Atau pernah operasi? Alhamdulillah sampai saya sekarang ini saya tidak pernah dirawat di rumah sakit ataupun ada operasi yang saya jalani. Oke, nah alhamdulillah tadi yang bapak sampaikan yang bapak ceritakan tadi itu bisa saya lihat itu saya simpulkan di sini itu perkembangan bapak normal, ya dewasa untuk usia 40 tahun sekarang itu normal. Dari sini tuh artinya kalau di sini bapak mencapai kemampuan kesiapan dalam menyiapkan untuk generasi berikutnya atau generasi PT. Nanti juga ada namanya perkembangan diagnosa stagnasi atau terhambat gitu. Jadi alhamdulillah bapak nggak ada yang termasuk dalam diagnosa stagnasi itu terhambat atau ada masalah gitu dari perkembangan sosial psikososialnya gitu ya. Nah, oke baik kayaknya udah 30 menit ya bapak ibu. Iya, sudah terasa ya Pak ya, nggak terasa. Iya. Untuk itu, apakah ada bapak tanyakan lagi Bu? Ibu boleh nanya? Oh ya Boleh, silakan Bu. boleh. Tadi ada bilang ya untuk yang stagnansi itu, apakah kayak mana ciri-cirinya itu deh? Oh iya gitu stagnasi ya. Jadi itu nanti kayak leaflet dulu. Nah di sini ada leaflet. Tentang masalah perkembangan. Di sini ada masalah perkembangannya, ada ciri-ciri Boleh, perkembangan boleh. pribadi bisa dilihat ibu. Nah bisa lihat ibu sama bapak. Oh, Lengkap ya? Iya. Oke. Untuk itu, Itu nanti kalau perlu nanti Ya. kita bincang-bincangkan lagi, Ya, bisa lagi. dibincangkan lebih lanjut lagi gitu ya Pak Bu. itu masalah pelencengan sumber secara masalah yang itu kita akan melakukan pertemuan selanjutnya Bu ya. Bisa ya. Dan seperti Mungkin bisa seminggu ke depan kayaknya ya. lalu Bisa. waktunya jam Jam segini juga. ya. Jadi Bapak Ibu mau di puskesmas kami atau di tempat Bapak? Kami yang datang aja nanti ya. Oke baik sebelumnya Ya. gimana perasaan Bapak setelah kita ngobrol-ngobrol nih Bapak sama Ibu gimana Ya. perasaannya? Alhamdulillah ya, saya merasa lega karena saya tahu kalau perkembangan saya itu normal, tidak menyimpang. ya. Dan saya bersyukur akan itu. Oke. Nah alhamdulillah baik berarti ya Pak. Nah jadi untuk selanjutnya berarti sesuai kontrak waktu yang kita jalani tadi, berarti kita akan bertemu seminggu ke depan ya Pak. Untuk waktunya sekitar jam segini sekarang ya jam 10. Ya. Nanti kita lakukannya di sini berarti ya. Ya. Ya, berarti Bapak bersedia ya sama Ibu ya. Nah baik kalau begitu saya dan Pak Restu pamit terlebih dahulu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kami. Terima kasih kerjasamanya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap Apa ya ya, Bu Pak ya? Bu. Ya. Ya, kami pamit dulu. Sampai ketemu minggu depan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Dek ya. Ya, terima kasih Pak.